Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elvan Mauludi pada mata pelajaran Informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang cara melakukan kompilasi atau compile file dari bahasa pemrograman C++ menggunakan Notepad. Kenapa kita menggunakan Notepad? Karena Notepad itu adalah salah satu aplikasi yang tersedia secara gratis dan merupakan aplikasi bawaan dari Windows. Dan mengingat juga kondisi kalau kondisi di kelas yang fasilitas belajarnya tidak semuanya bagus atau tidak semuanya memiliki akses internet untuk mengakses compile data yang online. Jadi di sini kita akan mencoba menjalankan atau mengcompile file dari bahasa pemrograman C++ menggunakan Notepad. Untuk dapat melakukan hal tersebut, hal yang pertama harus Anda siapkan adalah yang pertama itu adalah flash disk. Nah, untuk flash disk itu sendiri mungkin ukuran minimalnya mungkin di atas 100 MB saja sudah cukup. Jadi silakan flash disk apa saja yang ukuran memorinya bersisa di atas kurang lebih 100 MB itu silakan dipakai, masih bisa. Oke, tahapan untuk memulai tahapan kegiatan instalasi, hal yang pertama harus kita lakukan, yang pertama itu adalah memasang perangkat flash disk di komputer. Ini tahapan pertama. Saya colokkan dulu. Nah, di sini Anda lihat ada 3 local disk, yang satu untuk operating system, yang 2 dan 3 ini ada di komputer saya sendiri. Nah, sekarang saya masukkan perangkat flash disk saya. Nah, ini perangkat flash disk saya ada di app. Oh, ini apa ini? Ada perintah. Saya cek dulu ya. Klik. Tunggu sebentar. Refire drive. Ya udah, refire dulu. Bentar, oke, selesai. Nah, ini perangkat USB drive saya, perangkat flash disk saya itu ada di app. Nah, ini harus diingat ya, jangan sampai lupa nanti untuk digunakan penyimpanan lokasi file. Nah, setelah masuk ke perangkat drive, ini saya hapus dulu, flash disk ini juga Ctrl X saya pindahkan dulu biar gampang. Nah, flash disk yang sudah Anda masukkan ke komputer tadi, jangan lupa sudah terpasang atau tersedia aplikasi kompilator MinGW Portable. Nah, dari mana Anda dapat aplikasi ini? Ini sudah saya sediakan melalui grup Telegram kemarin. Silakan di-download dan dipasang. Atau salah satu teman Anda ada yang download terus dikopikan ke flash disk yang lain, itu enggak masalah. Pokoknya sudah terpasang dulu. Ini saya tambahkan lagi ya, nomor 2. Download aplikasi MinGW Portable, atau Anda download sendiri dari internet tak masalah, yang penting sudah ada di flash disk Anda. Yang kedua, tahapan yang ketiga yaitu di sini ya. Tahapan yang ketiga, buat folder di flash disk. Nah, di sini saya buat 2 buah folder. Folder pertama saya namakan aplikasi CPP. Nanti kita akan isi dengan program-program yang Anda buat menggunakan Notepad di flash disk. Yang kedua itu kompilator CPP. Nah, ini saya masukkan ke folder kompilator CPP. Apa ini? Kok lambat? Oh ya, sorry, saya keklik. Ini saya pindahkan dulu, saya seret, terus saya masukkan ke dalam kompilator CPP. Nah, sekarang dia sudah ada di sini, di folder kompilator CPP, aplikasinya tadi. Nah, aplikasi installnya tadi. Terus langkah selanjutnya kita install dulu aplikasi installnya, itu kita install dulu kompilator MinGW-nya. Di sini install MinGW Portable. Bener ya? Oh ya. Caranya double klik,
Terus next, harap diingat karena di sini plus disk saya di app, berarti nanti diinstalnya di app di dalam folder kompilator CPP ya. Jangan di komputer atau jangan di PC-nya, tapi di flash disknya diinstal. Next, terus ini ada alamat lokasinya di common files min.gw, tapi ini kita rubah di flash disk saja. Tadi USB saya USB app di folder kompilator CPP. Oke, ya sudah ganti, terus install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Agak sedikit lama, tidak apa-apa. Masih tahapan ini ya tadi, install ya. Diinstal di flash disk, di lokasi flash disk app. Kalau saya app, bisa jadi itu berbeda nanti di tiap komputer, kadang ini berbeda lokal disknya, tidak apa-apa. Oke, kita tunggukan dulu tahapan keempat sampai selesai, agak lama. Nah, di sini sudah terlihat ya, folder yang diinstal itu sudah muncul di sini min.gw. Ya, masih menunggu, sabar. Baterai saya tinggal sedikit, pasang casan dulu sambil menunggu proses instalasinya selesai. Nah, proses instalasi ini nanti cukup Anda lakukan sekali saja ya. Kalau file foldernya sudah terinstall di flash disk, langkah selanjutnya nanti tinggal pakai. Jadi untuk project-project selanjutnya tidak perlu ada proses install lagi. Tinggal pakai saja. Masih menunggu. Sabar. Oke, finish. Selesai. Tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah menuju ke folder min.gw, cari file namanya itu g++. Kita cari di min.gw, cari di bagian bin, di bin, cari file di bin, terus cari file di bin, terus kita klik dulu binnya, cari g++. Nah, ini ada g++.exe. Bukan C++ ya, tapi G++. Ingat, temukan setelah bertemu G++, yang langkah selanjutnya adalah catat lokasi path-nya. Di mana saya menemukan lokasi path-nya? Di sini. Anda cukup menuju ke bagian atas ini. Anda klik di sini, klik. Nah, ini Anda copy. Ini adalah lokasi path dari g++exe. Ini kita simpan dulu.
di sini biar gampang cari lokasi padnya ini. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini saya ingin memperkenalkan dulu. Nah, ini adalah aplikasi portable yang kita install dari aplikasi install MinGW. Aplikasi ini meskipun sudah terinstall di flashdisk yang kita gunakan tadi, belum bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena aplikasi ini belum terhubung ke operating system Windows kita. Bagaimana cara menghubungkannya? Cara menghubungkannya adalah dengan mengirimkan lokasi ini tadi ke pad pada Windows. Di mana lokasinya? Kita cari di sini. Anda menuju ke disk PC, terus Anda klik kanan, pilih menu properties. Setelah Anda klik, nanti akan menuju ke sini. Anda pilih advanced system setting. Klik, terus pilih environment variable. Klik. Nah, di sini di sistem variable Anda cari tulisan pad. Nah, ini ada pad. Setelah Anda klik di sini, Anda klik edit. Nanti akan ditujukan ke sini. Setelah menuju ke sini, nanti lokasi yang sudah Anda simpan tadi sebelumnya Anda copy. Yang ini saya copy. Lokasi folder G++ tadi saya copy. Terus saya pindahkan ke sini. Caranya dengan cara klik new. Nah, di sini muncul, terus Anda paste. Klik kanan, paste. Oke, sudah ada. Terus oke. Terus oke. Terus oke lagi. Nah, ini kita close saja. Sampai di sini, ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah menjalankan kompilator C++ tersebut. Apakah kompilatornya bisa berfungsi atau tidak? Caranya dengan membuka perintah command prompt atau buka perintah command prompt atau prompt pt atau cmd. Caranya Anda menuju ke bagian sini search, atau Anda klik pada keyboard itu di samping tombol ALT itu kan ada, di samping tombol kontrol dan ALT itu kan tengah-tengahnya ada tombol Windows. Anda klik, terus Anda ketik cmd. Nah, Anda klik lagi, Anda pilih menu command prompt. Klik. Ya. Nah, di sini akan tampil program untuk command prompt. Command prompt itu apa? Command prompt itu adalah perintah dasar yang dimiliki oleh Windows yang bawaan awalnya, yang digunakan untuk memberikan instruksi ke sistem operasi Windows melalui script. Jadi kalau dulu kan sebelum ada perintah klik-klik yang pakai mouse kayak gini, itu perintahnya itu berbasis script, berbasis ketikan. Nah, di sini instruksi mouse, instruksi cmd itu dijalankan masih berbasis script. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pada command prompt ini ada banyak ya. Tapi di sini kita akan pakai dua instruksi saja, yaitu cd dan cls. Apa itu fungsinya? Kalau mau tahu lebih lengkap, ini Anda ketik saja help di cmd, Anda ketik terus Anda enter, itu nanti ada banyak. Nah, di sini instruksi yang bisa dilakukan menggunakan cmd itu ini. Nah, yang kita pakai itu cuma dua saja, yaitu cd, display the name of change of certain directory, digunakan untuk menampilkan nama atau perubahan pada direktori saat ini, dan cls, membersihkan layar, clear the screen. Yang lainnya silakan dipelajari sendiri ya. Oke, saya clear screen kan lagi ini biar tidak banyak tampilan. Saya ketik di sini cls terus enter. Nah, layarnya jadi bersih lagi. Oke. Sebentar, kelebaran. Kecilkan saja segini ya. Nah, tadi kita sudah menginstal kompilator MinGW di flashdisk dan sudah kita hubungkan juga ke Windows melalui jalur padnya tadi. Nah, untuk memeriksa apakah kompilatornya bisa dijalankan atau tidak, Anda cukup pada cmd Anda cukup tekan gtt. Ketik gtt.
pada CMD. Apakah muncul instruksi lanjutan atau tidak? Klik. Nah, di sini ada tulisan GTT fatal error no input files compilation terminated. Jika pada layar komputer muncul pesan seperti ini, berarti kompilator G++ sudah bisa dijalankan pada Windows. Hanya saja terjadi error karena tidak ada input files yang masuk sehingga kompilator kemudian dimatikan. Nah, jadi supaya kompilatornya tidak dimatikan saat dijalankan, berarti kita harus menambahkan sebuah program. Programnya itu adalah program yang dikembangkan menggunakan bahasa C++. Oke, sampai di sini dulu. Nah, ini kita minimize dulu. Ya, tadi sudah buka CMD, buka perintah CMD, command prompt, terus ketik di sini ya, ketik G++. Nah, tadi kompilator sudah berhasil dijalankan. Nah, langkah selanjutnya ini kita bagi 55 saja ya, 5. Oke, langkah enggak usah lah, enggak penting. Oke. Terus langkah yang ke-8 adalah membuat program aplikasi C++ supaya bisa dijalankan menggunakan Notepad, menggunakan CMD tadi. Nah, di sini kita tadi mau buat aplikasinya menggunakan Notepad ya, bukan menggunakan aplikasi kompilator. Nah, caranya gampang. Jadi Anda buka Notepad di sini. Anda klik enter, klik, nah muncul Notepad baru. Nah di sini kita keluar dulu, kita balik lagi ke flash disk. Ini kita keluar dulu. Nah tadi kalau kita di berkutatnya di folder kompilator CPP, sekarang pindah ke aplikasi dulu, ke folder aplikasi CPP. Nah di sini nanti kita simpan file Notepad-nya ini, file aplikasi C++-nya. Kode program C++. Ya. Nah, setelah di sini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat program sederhana. Program sederhana dulu ya, jangan langsung kompleks. Untuk menguji apakah kompilator yang sudah kita install tadi bisa menjalankan program yang kita buat atau tidak. Jadi, buka langkah ke-8, buka Notepad, terus buat baris program dan simpan dengan nama contoh 1.cpp. Nah, jadi setelah Anda buat program aplikasi C++-nya, Anda simpan program tersebut dengan nama contoh 1.cpp. Sebenarnya nggak ada kewajiban harus nama ini ya, tapi untuk latihan awal kita pakai nama ini saja dulu, kita samakan. Nah, di sini saya mau buat program sederhananya dulu di Notepad satunya. Di sini saya buat yang pertama itu kita masukkan dulu, include dulu, include preprosesornya, IO stream, terus buat fungsi mainnya, integer, main, buka kurung lagi ya. Nah, di sini enter. Nah, di sini kita tambahkan langsung return 0 untuk mengembalikan program ke posisi 0 biar tidak memberatkan komputer kerjanya. Apa yang mau kita masukkan dalam program C++ kali ini saya minimize dulu. Di sini saya mau menampilkan tulisan saja, selamat datang, kayak gitu. Oke. Untuk menampilkannya saya buat perintah seperti std count, terus kurang dari petik 2 titik koma. Nah, di sini kita tambahkan tulisannya selamat datang Indomaret. Janganlah. Selamat datang di sekolah. Titik. Nah, nanti harapannya setelah kita membuat program ini pada CMD itu akan muncul tulisan selamat datang di sekolah. Ya, setelah selesai tadi langkah selanjutnya simpan dengan nama contoh CPP. Jadi ini file ini kita simpan, ini minimize lagi. File save as, biar lokasi penyimpanannya bisa kita arahkan. Di sini saya nggak menyimpannya di flash disk ya, di flash disk tadi di app, terus di aplikasi CPP namanya itu saya ganti contoh 1.cpp. Terus klik save. Sudah, ini kita close, tidak apa-apa. Close. Nah,
ini tadi file yang sudah Anda buat. Coba kita klik kanan lagi, kita buka lewat Notepad lagi. Klik kanan, open with Notepad. Ya, isinya sama seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita jalankan pada aplikasi CMD. Hanya saja untuk menjalankannya itu tidak bisa langsung. File ini harus kita compile dulu ke tipe exe. Exe itu executable file. Jadi kalau kita analogikan seperti ini. Saya itu mau buat nasi goreng. Nah, bahan-bahannya itu, bahan nasi, bumbu segala macam itu saya simpan di dalam folder contoh 1 CPP ini. Ini bahan-bahannya, bahan-bahan dan bumbunya itu ini. Nah, alat masaknya itu ada di sebelah sini di kompilator CPP. Ini alat masaknya. min-gw. Nah, biar alat masaknya bisa nyala, kita bantu nyalainnya itu pakai ini, CMD. Oke, sampai nah, hasilnya apa? Hasil dari proses masak tadi hasilnya itu adalah file exe. Nah, sekarang kita masak dulu, kita compile dulu filenya. Jadi, untuk melakukan compile file dari contoh 1 ke file exe itu ada kita menggunakan perintah seperti ini. G++, kita panggil G++, kompilator G++, tolong dong buatkan aku sebuah file exe namanya main1 yang aku ambil bahan-bahannya itu dari dari file contoh 1.cpp. Nah, terus saya enter. Error. Di sini lokasinya itu masih di C user Asus. Ya. Kenapa ini tidak bisa dijalankan? Karena lokasi yang kita tuju itu masih salah. Lokasinya itu di sini ya. Di app bukan di C. Nah, untuk memindahkan lokasi lokal disk C ini ke app, kita gunakan instruksi CD terus apa ini? Strip D terus app.2 enter. Nah, sekarang dia pindah ke local disk app. Ya, CMD-nya menuju ke local disk app. Tadi di C itu kan kita nggak nyimpan file ini, kita simpel di app. Nah, sekarang sudah di app. Kita coba lagi kita masuk ke di mana tadi? Di app di aplikasi CPP. Nah, ini baru di local disk app saja, kita masuk ke foldernya tadi namanya aplikasi CPP. Caranya pakai perintah lagi cd terus app.2 strip, ketik nama foldernya aplikasi CPP. Nah, memang agak sedikit manual, tapi ini merupakan salah satu alternatif kalau kita kepepet misalkan di perangkat itu enggak tersedia aplikasi kompilator untuk membuat program CPP. Setelah ini kita enter. Nah, sekarang sudah pindah. Jadi posisi CMD sekarang tertuju di local disk app pada aplikasi CPP. Nah, kita coba lagi ya instruksi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. GTT, kompilator GTT, tolong dong buatkan aku sebuah file exe namanya main1 yang diambil dari dari file contoh 1.cpp. CPP-nya 1 kali. Terus enter. Ya. Apa yang terjadi? Kita tunggu dulu. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau sudah seperti ini programnya sudah bisa dijalankan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kita lihat lagi di sini tadi, di aplikasi CPP. Tadi kan baru ada 1 file saja kan, contoh 1.cpp. Nah, sekarang sudah ada 2 file. Namanya itu main1.exe. Exe itu apa? Exe itu executable file yang siap dieksekusi. Bagaimana cara mengeksekusinya? Jadi ini tadi kalau kita menggoreng, ini hasil nasi gorengnya itu ini, main1.exe, ini nasi gorengnya. Ini bahan dan bumbu nasi goreng tadi, kita masak menggunakan kompornya tadi min-gw, yang kita ceklekkannya itu pakai CMD, terus hasilnya dari nasi goreng itu ini, main1.exe. Nah, untuk makannya kita nggak bisa langsung makan, nasi goreng itu panas. Kita harus pakai alat bantu dulu, namanya sendok dan garpu. Sendok dan garpunya itu kita pakai min-gw lagi. Min-gw yang kita akses melalui command prompt. Caranya bagaimana? Anda cukup Anda cukup ketikkan saja nama file yang sudah Anda buat tadi. Jadi di
di local disk app pada folder CPP itu kan ada dua file, contoh 1 CPP sama main1.exe. Anda langsung ketik saja di sini main1, enter. Nah, sekarang tulisannya muncul, selamat datang di sekolah. Berarti file ini sudah bisa terbaca. Jadi program yang kita buat menggunakan bahasa C++ tadi sudah terbaca di layar. Selamat datang di sekolah. Oke, misalkan kita clear screen lagi ya. Kita bersihkan lagi layar. CLS, clear screen, enter. Kita panggil lagi main1, enter. Selamat datang di sekolah. Oke. Ya, sekarang sudah bisa menggunakan CMD. Ya. Saya rasa ini saja untuk materi kali ini. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan bertanya kepada saya melalui kolom komentar bisa, melalui saya atau menghubungi saya langsung juga bisa. Jika ada tambahan ataupun kritik silahkan disampaikan juga melalui kolom komentar tersebut. Jika ingin mempelajari materi lain seputar materi C++, silahkan dipelajari melalui kolom deskripsi. Link-linknya sudah saya sediakan di situ. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.